Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Datangnya kita ke tempat ini itu juga murni karena nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Kita tidak akan sampai pada tingkat syukur yang paling mulia kecuali tatkala kita meyakini bahwa kita bisa bersyukur itu karena Allah Jalla Jalaluhu. Dalam sebuah riwayat Nabi Dawud alaihissalam, dia bertanya kepada Allah, "Kaifa ashkuruka?" Ya Allah, gimana aku bisa bersyukur kepadamu ya Allah? Wasyukru minka. Dan aku bisa bersyukur ini karena Engkau ya Allah. Maka disebutkan di sana Allah mengatakan kepada dia, "Al-an balaghta syukri." Sekarang kau baru bersyukur. Tatkala kita tahu kita bisa rukuk, kita bisa sujud, kita bisa bersolawat, kita bisa berzikir karena Allah Jalla Jalaluhu, maka pada waktu itu kita baru bersyukur kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika wa habibika wa khalilika wa khairi khalqika nabiyyina Muhammad. Kalau nggak ada yang sholawat, sir Ustaz, sholawatnya kita nggak keras-keras gitu kan. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya, udah sir nggak apa-apa. Cuma yang jadi masalah bibirnya nggak bergerak. Dalam hati Ustaz, habis sudah Ustaznya. Kalau sholawatnya dalam hati, jangan. Saya nggak bosan-bosan yang ingatkan agar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terus sholawat. Tapi sekali lagi, gimana kita bisa bersolawat? Bagaimana kita akan tergerak hatinya sehingga lidah kita, bibir kita bergerak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad. Kalau kita memang nggak kenal sama beliau, kita belum cinta. Orang kalau sudah cinta jamaah, nama Muhammad disebutkan dia berhenti sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dia nyebut kekasihku? Kenapa? Jangan itu. Ngelihat sandal kekasihnya. Allah. Antum kalau lagi jatuh cinta, itu lihat sandal kekasih antum. Allah, kata dia, ada di sini dia, kata Allah. Ngelihat sandalnya doang udah lega hatinya. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Cuma sekali lagi kita belum sampai tingkatan cinta yang seperti itu. Ada orang yang cinta sehingga kecintaannya membuat dia gila. Ada sebuah istilah dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia juga ada. Al-hubbu a'ma. Cinta itu buta, kata iya. Orang kalau sudah cinta, nyawanya diminta oleh kekasihnya, dia berikan. Ada orang yang menyakiti kekasihnya, dia akan siap pasang dada ketika dia cinta. Apalagi cuma sholawat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhil alladzi idza dzukirtu 'indahu lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, yang kikir itu, bukan yang kalau ada kotak amal dia nggak ngasih. Kadang kalau kotak amal lewat ya, cepet-cepet lewatnya itu.
Masya Allah. Bukan yang itu, yang lebih dari itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi idza dzukirtu 'indahu lam yusalli alayya. Kalau namaku disebut di sisinya, dia enggak baca sholawat. Dia enggak bersolawat kepada aku. Nabi sekali lagi enggak butuh sama sholawat kita, enggak butuh beliau. Kita yang butuh jamaah. Karena Sang Pencipta sudah bersolawat kepada Nabi. Para malaikat sudah bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Kita hafal ayat itu, sering kita dengar, tapi kita jarang solawat buat Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalian baca sholawat. Tunjukkan mana bukti cintamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya buktinya Ustaz datang pengajian, betul. Itu salah satu bukti. Tapi kita bersalawat, satu hal yang mudah, yang gak butuh duit. Naik mobil, jalan, duduk, nunggu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam kondisi curah hujan yang begitu menakutkannya, sehingga jalan-jalan mulai tergenang. Biasanya orang malas keluar rumah, tapi ternyata antum datang ke tempat ini. Subhanallah. Salah seorang alim ulama yang bernama Ibn Makwi Al-Qurtubi dari Cordoba. Di mana Cordoba itu? Di Afrika, di sebelah mananya Tunis? Dekat Nigeria sana. Di mana Cordoba itu? Yang ditunjuk aja. Ya, antum Spanyol. Ya, Cordoba. Ini alim ulama bukan dari Arab, bukan dari Mesir, bukan dari Mekah, Madinah, tapi dia berasalkan dari Spanyol. Karena Islam pernah ada di situ 800 tahun. Hilang sekarang Islam dari Spanyol. Hilang. Mana Ibnu Hazm Al-Andalusi? Mana Imam Qurtubi sahibul tafsir? Mana Imam sahibul i'tisam? Asy-Syatib yang dari Stila? Mana Valencia? Mana Cordova? Habis semuanya. Nah, intinya ini yang dari Cordoba. Hari raya dia belajar. Hari raya belajar. Padahal dalam Islam hari raya waktunya senang-senang. Sekarang di Indonesia hari Minggu waktunya waktu keluarga, Ustaz. Saya nggak bisa datang pengajian karena waktu ini waktu keluarga. Nah, sekali-kali dibawa ke taman surga keluarganya, bawa. Jangan dibawa ke mall aja. Mall itu tempatnya setan pasang benderanya di sana. Masjid, taman surga. Ibn Makwi Al-Qurtubi itu di hari raya dia belajar, sama sohibnya ditegur. Kata Ibn Makwi, hari raya waktu istirahat, kata dia, waktu senang-senang lah kau. Apa jawab dia? Kata dia, wallahi, demi Allah, mali rahatun wala ladzatun illa fi talabil ilm wan nazar fil kutub. Demi Allah, aku ini tidak merasakan kesenangan, tidak merasakan kelezatan kecuali ketika aku belajar. Ketika aku ngaji, aku baca kitab, bau tenang hatiku. Jadi mau kemana aku pergi untuk senang-senang? Di sini tempat bersenang-senang. Mungkin sebagian dari tempat yang jauh datang, melawan hujan yang turun. Insya Allah tidak ada yang sejauh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini pernah
melakukan perjalanan menuju ke Syam. Syam ini di mana Syam lagi saya mau tanya? Nah, Palestina, Suria, Yordania, dan Libanon. Nah, itu 4 negeri. Dia berangkat ke Syam. Dari Madinah berangkat ke Syam untuk mendengarkan sebuah hadis saja, satu hadis. Hadis itu hadis yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan. Ini Jabir dengar hadis dari orang lain. Dia ingin mendengarkan dari yang pernah mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berangkat ke Syam. Perjalanan itu butuh 1 bulan jamaah, naik onta, tapi jalan. Dia ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi beribu-ribu kilo ditempuh itu nggak ada masalah, karena dia tahu sedang berjalan menuju ke surga Allah Jalla Jalaluh. Antum pun datang ke tempat ini, semoga memudahkan jalan antum ke surga. Bukan antum aja, ibu-ibu juga. Nah, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang rumahnya pernah disinggahin Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, nggak punya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, numpang di rumahnya siapa? Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari selama 6 bulan. Setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub mendengar sebuah hadis, tapi bukan dari Rasul. Hadis itu adalah hadis man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya. Dia dengar hadis ini dari orang lain. Orang lain tanya, dari siapa kau dengar itu? Dari Uqbah bin Amir, dari sahabat Nabi yang ada di Mesir, namanya Uqbah bin Amir. Berangkat Abu Ayyub ke Mesir, menuju ke Mesir, sampai ketemu Uqbah bin Amir. Kau benar dengar Rasulullah mengatakan itu? Iya, katanya Rasul mengatakan man satara musliman satarahullah, sampai akhir hadis itu. Setelah mendengar hadis itu, Abu Ayyub langsung pulang. Madinah, Mesir, 1 hadis, nggak rugi jamaah, karena dia menempuh jalan menuju surga sebenarnya. Sambil jalan-jalan, enggak, sekalian jalan-jalan subhanallah ya. Maka tolong niatnya diperbaikin ketika nuntut ilmu. Kemudian ilmu itu butuh susah payah, dan saya bangga ngelihat jamaah-jamaah yang udah jenggotnya putih, rambutnya putih, masya Allah, kalah yang muda sama mereka. Imam Ahmad bin Hanbal jamaah. Siapa yang nggak tahu dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Muridnya Imam Syafi'i. Sampai tua dia belajar, sampai tua. Pernah suatu hari dia lari-lari bersama anak-anak yang muda, ngejar Syekh, sandalnya dipegang. Pada waktu itu kelihatan oleh temannya Imam Ahmad, namanya Muhammad bin Ismail As-Shalih. Dikejar Imam Ahmad oleh Muhammad bin Shalih. Disuruh berhenti. Ya Abu Abdillah, kata dia, ala tastahi. Abu Abdillah, kok nggak malu katanya lari-lari sama mereka itu, kata dia. Ila mata, sampai kapan kau akan seperti ini? Apa jawab Imam Ahmad? Ilal maut, sampai mati. Nggak ada, mau jenggot putih, mau punggung udah bongkok. Yang namanya nuntut ilmu, yang namanya ngaji sampai mati. Dan tema kita hari ini divonis mati. Nah, alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita melihat orang-orang yang sudah sakit, yang sudah tua renta, yang punya penyakit kadang kala parah banget, berobat sana berobat sini nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya berangkat ke seorang dokter. Kata dokter, ya sudah, ini penyakitnya nggak bisa disembuhkan, belum ketemu obatnya. Biasanya ya mungkin 3-4
4 bulan mati. Orang kalau dengar seperti itu, bagaimana perasaan dia? Dia akan ngitung hari. Dia akan menghitung hari tatkala dokter memvonis dia mati, tinggal 4 bulan. 4 bulan 4 kali 3 12, 120 hari. Dia udah ngitung tanggalan di rumahnya. Ya Allah, coret. Karena dia tahu waktunya tinggal sedikit. Begitu pula orang yang divonis mati karena dia membunuh umpamanya, atau narkoba, atau apa sajalah kejahatan-kejahatan yang memang pantas untuk dibunuh, untuk mendapatkan vonis mati. Orang itu biasanya kalau dikatakan mati, apa yang akan dia lakukan di penjara? Kamu akan divonis mati, eksekusinya tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 17 Rabiul Awal. Nah, divonis mati tanggal 30 eksekusinya. Tinggal 13 hari dia ngitung. Berusaha. Apa yang akan dia lakukan? Waktu terus berputar. Yang namanya detik tidak pernah berhenti. Dan tidak ada. Biasanya ada orang-orang menghayal. Kata dia, andai waktu bisa diputar, atau waktu bisa ditahan. Kalau jamnya bisa, baterainya cabut, insya Allah, udah gak mati aku. Karena gak jalan jam, gak bisa. Waktu itu terus jalan. Antum tinggal pasang timer itu, hitungan mundur 120 hari, ya udah dihitung. Tiap detik bakal berharga buat kita, bakal berharga. Karena kita tahu kita bakal mati. Subhanallah. Dia kumpulin anak-anaknya. Nah, emak minta maaf ya, emak ini umurnya tinggal 3 hari lagi, kata dokter. Itu kan. Padahal belum tentu. Tapi divonis dokter itu kira-kira dokter lah biasanya. Tapi tetap ada orang sakit divonis mati 6 bulan, masya Allah. 6 bulan masih hidup, dokternya mati. Iya, ada yang seperti itu. Karena memang kita umurnya cuma Allah. Tapi ini saya ingin menggambarkan bagaimana orang ketika divonis mati. Dan itu terjadi di masyarakat kita. Mungkin ada keluarga kita yang oleh dokter divonis mati karena kanker atau apalah. Dia biasanya yang akan menemani hidupnya adalah sejadah, Quran dibawa kemana-mana. Itu kalau punya lemari besi dibongkar, buka. Nah, ini kasihin ke masjid ya. Yang ini kasih ke panti asuhan. Mulai dia. Kenapa? Dia tahu bakal mati dia. Dan kalau mati nggak dibawa ini, maka dia bagi-bagi. Subhanallah. Kehidupan dunia ini pun sama. Pada hakikatnya yang hadir di tempat ini itu sudah divonis mati semua. Yang tua, yang baru lahir, itu sudah ada timernya. Malaikat itu sudah nyatet ketika umurnya 120 hari, itu udah dicatat sama malaikat. Umurnya bayi ini cuma 20 hari. Keluar langsung timernya hidup. Turun terus. Hari ke-20 habis waktunya, mati. Ada yang sampai tua nggak mati-mati. Karena memang timernya beda. Kalau orang ingat mati, insya Allah nggak banyak menghayal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat satu kotak. Dia bikin satu kotak, ada titik di dalam. Kemudian titik itu ditarik keluar sama Rasul SAW.
Di garis yang keluar itu di dalam ada coretan kiri kanan. Kalau kata Rasulullah SAW, hadzal insan, titik itulah manusia, kata dia. Kotak ini itu ajal, nggak bisa keluar. Tapi yang bisa keluar dari ajalnya apa? Angan-angannya, sampai keluar angan-angannya. Itu manusia. Tapi dengan kita ingat mati, subhanallah. Para ulama mengatakan sabda Rasul SAW, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Kalian sering-sering ingat dengan yang namanya hadimul ladzat. Hadimul ladzat artinya yang menghilangkan semua kelezatan. Hilang semua kelezatan. Yaitu al-maut, kata Rasul SAW. Kalau sudah divonis mati sama dokter, ya tobat. Dia akan cepat-cepat tobat. Ada orang mengatakan, kok nggak tobat-tobat sih? Ya kan aku masih muda. Nanti kalau umur tuh kira-kira 70 tahun lah, ya mungkin aku baru mau tobat, katanya. Tapi ketika dia tahu mati itu nggak kenal umur, dia akan cepat-cepat bertobat. Kemudian yaitu ibadahnya akan, yang nggak pernah sholat sunnah, bapak-bapak yang nggak pernah ke masjid, izin sama istrinya, Bu, bapak nggak turun ya sampai isya. Berangkat masjid itu. Dari sebelum asar mungkin udah ke masjid. Karena apa? Amalnya belum cukup. Saya berapa tahun kerjanya maksiat terus. Ini kata dokter, tinggal 13 jam. Allah, apalagi tinggal hitungan jam. Hammad ibn Salamah. Kita ini kan waktunya banyak kosong. Banyak waktu kita kosong. Waktu ibadah kita bisa dihitung, waktu kosong kita nggak bisa dihitung. Ketika ada orang yang memvonis mati kita, kita akan berusaha menjadikan semua waktu kita untuk ibadah. Dan kita bisa melakukan hal itu sebenarnya. Abdurrahman bin Mahdi cerita tentang Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah. Kata Abdurrahman bin Mahdi, "Lau qila li Hammad annaka tamutu ghadan." Andai kata dikatakan kepada Hammad, "Mat, kau besok mati, Mat." Mastata'a yazida ala amali. Dia nggak bisa nambah amal, nggak bisa, karena waktunya sudah full dengan amal, full, nggak bisa nambah amal. Sedangkan kita kalau divonis mati, baru kita akan bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Kematian tidak kenal dengan yang kaya, tidak kenal dengan yang miskin. Katanya kalau orang kaya bisa nambah umurnya, nggak bisa. Kita lihat orang-orang yang punya kekayaan, yang kekayaannya bisa dinikmati 7 keturunan. Di Indonesia yang pemiliknya Indomie atau apa namanya, yang mati, Lim Sulyong, Salim siapa? Nur Salim. Mati ternyata. Berangkat ke rumah sakit paling mahal, nggak bisa nambah itu umur. Tambah 2 jam nggak bisa. Udah datang waktunya selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang miskin, ada yang umurnya sampai 100 tahun nggak mati-mati, miskin padahal. Katanya orang, Ustaz, ya kalau orang kaya sakit bisa berobat nggak mati, nggak ada urusan. Belum sampai rumah sakit mati. Kalau ajalnya sudah nyampe. Dan itu ketentuan yang tidak bisa ditolak. Kepastian yang kita harus nerima dan kita yakin kita bakal mati. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Kata Allah Jalla Jalla, kita sudah takdirkan, kita sudah tentuan kalian itu bakal mati dan kita tidak akan terkalahkan, kata Allah. Mau lari kemana kau? Mau pergi ke bumi yang mana? Dan udah ditentuin, subhanallah. Ada orang Pakistan kerja di Saudi, Masya Allah, dia sukses dan dia tidak mau mati di Pakistan. Dia mau mati di Mekah, Madinah sana.
Tapi takdirnya dia mati di Pakistan. Berangkat ke Pakistan. Kenapa? Ditunggu malaikat maut di Pakistan. Dia nyerahkan diri. Berangkat ke sana. Antum kalau seorang jenderal bintang 4 dijaga oleh sejuta pasukan dengan tank-tank yang begitu canggihnya di dalam sebuah benteng, itu malaikat akan menyusup dari semua tempat dan datang ke antum dicabut. Mana bala tentaranya? Mana tank-tanknya? Enggak ada. Wa ma nahnu bimasbuqin. Enggak ada yang bisa lari dari kematian. Kalau kematian itu memang ada orang yang tidak mati. Yang pantas tidak mati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mati. Bahkan beliau divonis oleh Allah jelas-jelas dengan kata-kata engkau. Langsung Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vonis mati ini langsung dikatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau bakal mati Muhammad. Kau orang mati sudah. Mayyit itu orang mati. Cuma sekarang masih ada waktu. Wa innahum mayyitun. Semuanya bakal mati. Jadi semua udah divonis mati. Kadangkala masih ada di masyarakat kita yang mengadakan ulang tahun, pesta ulang tahun, karena anaknya tambah usia. Masya Allah, anakku sekarang umurnya udah 10 tahun. Yuk, panjang umurnya. Didoakan seperti itu. Padahal umurnya 1 tahun, 10 tahun 2 hari. Kalau kita ngomong selamat, kau sudah 10 tahun, padahal umurnya tinggal berapa hari? Tinggal 2 hari. Sedih seharusnya ketika anak ini, Masya Allah. Saya punya bapak cerita, Syafiq kata dia, ketika Syafiq masih kecil, abah ini kepingin Syafiq cepat gede. Lupa kalau anaknya gede bapaknya tua. Iya, gitu umur itu. Yang ini naik, yang bapak tua. Semua semakin mendekati kepada ajalnya dekat. Tahun baru ribut, tahun baru. Karena tambah tahun. Seharusnya kita bersedih. Kalau ada orang datang ke tempat kita jamaah, Masya Allah, bapak katanya dokter 6 bulan lagi mati pak ya. Selamat bapak gitu. Masya Allah, kata dia, ini doakan aku karena divonis mati sebenarnya. Tatkala kita mengatakan itu, mengatakan ya sudah berganti tahun, tambah tahun, atau selamat ulang tahun. Bukan ulang tahun, umur kamu itu berkurang. Selamat pak, waktu bapak tinggal setahun lagi mati. Cuma sayangnya kita nggak melihat jamaah. Andai kata ada jam di sini atau di dinding rumah kita, setiap kita masuk, oh waktuku tinggal berapa hari lagi, kita akan banyak beramal. Ada orang yang vonis matinya minta ditunda. Ada nggak? Ada. Minta panjang umur. Masya Allah. Ada nggak yang doa minta panjang umur di sini? Kita lihat ada bapak-bapak yang sudah tua. Kalau saya boleh tanya sama bapak ini, bapak umur berapa sekarang? Masya Allah, bapak ini umurnya baru 73. Masya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yujawizu dzalik. Sedikit yang lewat dari itu, dan bapak termasuk yang sedikit. Alhamdulillah. Bapak pernah minta doa panjang umur? Enggak. Bapak, ada yang minta panjang umur? Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab.
Siapa yang memohon kepada Allah dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Harus sabar. Kalau kau minta panjang umur, ditinggal bininya mati duluan, anaknya yang dia cintai mati. Setiap kali dia melihat orang-orang yang dicintai mati, hatinya semakin kecil, terpotong-potong dia. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang panjang umur. Dia melihat, dan ternyata teman-temannya sudah pada mati semua. Ngomong sama cucunya nggak nyambung. Bapak ini orang kuno ini katanya, seharusnya bapaknya udah gitu kan, udah nggak nyambung, udah mulai bosan hidup ketika seperti itu. Namun perlu diingat, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan kita doakan bapak-bapak kita yang sudah 60-70, semoga diberi berkah di umurnya dan menjadi orang-orang yang beramal soleh. Kalau ada tawaran tambahan umur, Pak, ada proposal, Pak, ini proposal, Bapak mau nambah berapa sekarang? Sekarang udah 73, mau nambah berapa Bapak kira-kira? Kira-kira berapa? Mau 30 lagi? Masya Allah, sepanjang-panjangnya asal sehat bisa beribadah 1000 tahun. Kayaknya susah. Iya, mudah-mudahan lah ya. Kita doakan. Orang itu sebenarnya kalau tahu dia bakal mati, dia nggak akan minta panjang-panjang. Pernah istri Rasul SAW, Ummu Habibah, dan hadis riwayat Muslim, dia minta panjang umur sama Allah. Dia mengatakan, ya Allah, matti'ni bi zawji Rasulillah wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, ya panjangkan umur agar aku bisa terus menikmati bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, suamiku, bersama ayahandaku Abu Sufyan, dan bersama saudaraku Muawiyah. Rasul dengar Ummu Habibah ini doa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altillah li ajalin madrubah. Wahai Ummu Habibah, kau telah memohon kepada Allah untuk ajal yang sudah selesai, sudah ditulis. Wa ayyamin ma'dudah, dan untuk hari-hari yang sudah terhitung hari-hari itu. Wa arzaqin maksumah, dan rezeki yang udah dibagi sama Allah Jalla Jalla. Walau sa'altillah, andai kata kau memohon kepada Allah, ayyu'idhaki minan nar wa min adzabil qabri kana khairan wa afdal. Kalau isi doamu itu memohon kepada Allah agar kau dijauhkan dari api neraka, kau dijauhkan dari siksa kubur, itu yang lebih baik, itu yang lebih utama daripada doa minta panjang umur. Boleh aja, tapi nggak disyariatkan. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang begitu kuat. Dia pernah didatengin malaikat maut. Jadi nabi itu, para nabi kalau mau dicabut mesti malaikat itu izin dulu. Malaikat maut izin dulu. Datang ke Nabi Musa, malaikat ini ngomong mau nyabut nyawanya Nabi Musa. Nabi Musa langsung ditonjok sama Nabi Musa. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ditonjok sama Nabi Musa. Kembali ke Allah. Kata malaikat itu, ini hambamu, kau mengirim aku ke seorang hamba yang gak mau mati. Ditawar mati marah ya, gimana ya? Antumlah di rumah ada ketok, Bapak mau mati sekarang. Gitu kan? Kita bagaimana diponis kayak gitu? Mungkin Nabi Musa dalam kondisi nggak tahu ini malaikat yang dikirim. Akhirnya kata Allah, turun lagi. Suruh Musa itu yawa kaffahu au yaminahu ala thawr. Dia suruh meletakkan tangannya itu di seekor sapi jantan, di kulitnya. Akan ditambah umurnya sebanyak bulu yang ketutup dengan tangan.
Kira-kira berapa kita kalau masih? Ratusan mungkin, atau bila bisa lebih 1000. Kemudian sudah datang malaikat menawarkan hal itu kepada Nabi Musa. Dia tanya, ya Allah, tsumma mah? Habis gitu, habis umurku dipanjangkan sebanyak jumlah bulu itu, terus apa? Tsummal maut, terus mati. Ya kalau gitu al-an, kata Nabi Musa, sekarang udah. Kalau nanti mati, sekarang mati, ya lebih baik sekarang, kata Nabi Musa. Ada apa nunggu lama-lama, kata dia. Maka Nabi Musa akhirnya dicabut nyawanya. Dan kita semua udah divonis mati. Gak perlu, cuma jangan bunuh diri. Ya Ustaz, kalau gitu daripada saya susah. Biasanya yang mau bunuh diri itu yang udah susah hidupnya, yang udah sengsara. Ya daripada mati umur 70, mendingan sekarang. Kenapa? Saya susah hidupnya sekarang. Ya nggak bisa, karena itu diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Karena setelah mati itu ada kehidupan. Seorang penyair mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kematian itu, kalau kita mati ini, kita nggak ditanyain apa-apa, nggak dibangkitkan, pasti kematian itu tempat istirahat, enak mati itu. Ya kayak orang-orang yang umpamanya bunuh diri, frustasi, ditinggal kekasih, gantung diri. Dia pikir setelah mati selesai. Andai kata seperti itu, enak. Orang susah loncat dari masjid. Ustaz, saya susah. Kalau memang seperti itu, ternyata tidak. Ada namanya Yaumuddin, ada Maliki Yaumiddin, ada hari Yauman Nusyur, Yaumal Ba'ats. Innallaha yab'atsu man fil qubur. Itu bakal dibangkitkan semua yang di dalam kubur itu. Jadi nggak selesai jamaah. Kita cuma pindah tempat. Jadi mati itu pindah tempat. Apa yang perlu kita persiapkan untuk pindah tempat? Banyak. Kalau sekarang ada orang divonis masuk penjara sama KPK. KPK, yuk masuk penjara. Apa aja yang boleh dibawa sama dia? Pastikan, ini nggak boleh. HP nggak boleh, umpamanya. Duit nggak boleh. Bawa apa? Ya sudah, bawa baju aja. Ada yang mau kirim makanan, nggak boleh. Kenapa? Udah disediain makanannya di dalam, udah aman. Jadi ada hal-hal yang boleh dibawa masuk ke kuburan, ada yang nggak bisa dibawa masuk. Maka kita harus tahu, kita udah divonis mati. Menjelang masa eksekusi itu, kita harus tahu apa yang boleh dibawa nanti. Kita cari tahu apa saja, supaya di tempat itu kita bisa nyaman, bisa lebih enak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalath. Yang ikut kita kalau mati, yang ikut bapak-bapak, ibu-ibu kalau mati itu 3. Bawa ke kuburan. Masya Allah, orang tuanya punya duit 1 triliun, rumahnya 10, anaknya nggak ada yang mau ngomong, bapaknya udah mati, udah bapak tinggal di rumah ini, nggak ada. Digotong itu anaknya, dimandiin si bapak ini, dikafanin, habis itu disolatin, terus diantar ke kuburan. Karena apa? Sudah selesai waktunya bapak di dunia, udah selesai, sudah diantar. Bikinin kuburan 10 kali 10. Ada kuburan 10 kali 10. Kuburannya di tanah kusir. Karena bapakku ini banyak duitnya,
supaya luas kuburan bapak 10 kali 10. Nggak ada. Tetap dipikirin yang kecil sama anaknya. Pengiritan anaknya. Bapak udah mati, ada apa sudah? Biar duitnya buat kita yang masih hidup. Yatba'ul mayyit salat. Yang ikut ngantarkan itu 3 ke kuburan. Kata Rasul, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. 3. Hartanya ikut karena kalau diantar sama kendaraan. Kalau dulu mungkin budak-budaknya ikut ke kuburan. Kemudian keluarganya ikut ke kuburan. Amalnya ikut. Amalnya yang dia amalkan selama ini ikut. Bawa itu. Sampai kuburan. Anaknya menangis. Pak, maaf pak, aku tinggal sendirian. Enggak bakalan anak itu, aku mau tinggal sama bapakmu di sini. Padahal bapaknya orang baik. Masya Allah, bapaknya nyekolahkan dia, tapi tidak ada. Harus ditinggal sendirian memang. Keluarganya semua pulang. Dapat sehari 2 hari masih sedih. Dapat seminggu 2 minggu mulai anak-anaknya, ini warisan bapak gimana? Mau dibagi? Masya Allah, lupa sama bapaknya udah. Doa, ya kalau doa kalau ingat Ustaz. Yang tinggal cuma amalnya, amal kita yang cuma tinggal sama kita di situ. Jadi apa yang kita amalkan selama hidup ini, itu akan kita bawa. Yang kepingin kuburannya pakai AC, ada yang kepingin kuburannya pakai AC? Ada mungkin. Maka beli AC, sediain taruh di masjid. Ya Allah, mudah-mudahan aku kalau mati bisa adem. Iya. Amalnya, soalnya AC-nya nggak bisa dibawa, nggak bisa. Tapi kita beramal, sedekahkan AC, bikinin rumah yang luas, bakal luas kuburan kita. Karena kita berada di alam yang berbeda. Namanya alamul barzakh. Memang masih di bumi, tapi alamnya udah beda. Orang yang baik akan dibentangkan kuburannya. Sepanjang mata memandang dia lihat luas sekali. Tapi orang yang duitnya 1 triliun tapi nggak pernah beramal, sempit kuburan. Para jamaah, ini kotak amal udah lewat. Ibu-ibu udah lewat juga kotak amalnya. Nah, itu yang bakal dibawa. Bawa duit 5 juta, diinfakin 100.000, yang bakal ketemu di kuburan yang mana? Yang 100.000. Yang 4.900.000 jadi warisan itu anak-anak itu. Itu yang terjadi. Maka tolong kalau ngamal mikir, berapa yang aku mau bawa ke kuburan ya? Bukan mau bawa pulang ke rumah, bawa ke kuburan. Kemudian anak Adam ini mengatakan, kata Rasulullah SAW, mali, hartaku, selalu ngomong ini milikku, itu milikku. Kata Rasulullah SAW, kau itu nggak punya harta kecuali yang pertama, ma'akalta fa'afnai, yang kau makan. Beli ke warung, masuk warung, duit kita 1 juta, beli 50.000 makan. Ini yang punya kita makan. Yang sisanya belum tentu, karena bisa jadi rezekinya pencopet. Iya, kita keluar, aduh, kita udah bukan rezeki dia. Wa ma labista fa ablait, yang kau pakai, beli baju dipakai, rusak. Ini pakaian. Kemudian yang ketiga, yang lagi keliling ini, wa ma anfaqtahu fa abqait, yang kau sedekahkan kemudian kau simpan. Nyimpannya di mana? Di kuburan kita sebenarnya. Kita titipin sama Allah, itu yang bakal kita bawa. Kalau yang lainnya bakal ditinggal. Jadi sebelum dieksekusi kita, maka siapkan. Apa aja yang mau aku bawa? Aku kepingin rumah yang besar sekali, bayar, bangun masjid. Kenapa? Ketika orang bangun masjid, ketahuilah bahwa dia tidak sedang membangun masjid di muka bumi ini. Dia sedang membangun rumah dia di surga. Itu yang dia lakukan. Maka tolong persiapkan amal-amal
yang akan kita bawa untuk menemani kita di kuburan. Kalau anak, insya Allah anak yang soleh akan mendoakan kita. Para jamaah, ternyata ketika kita masuk ke kuburan, kita kan udah divonis mati, dicabut nyawanya. Sidangnya itu mulainya di kuburan. Sidang, akan ada sidang di kuburan. Maka siapkan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ditanya. Kalau kita di dunia ada masalah, kasus pengadilan, kita bisa sewa pengacara. Inti mau berapa ya? Kalau kepingin menang 1M, 1M. Tapi di kuburan gak bisa bawa pengacara. Kita disidang sendirian. Yang nyidang mungkar dan nakir, yang dia dalam alam yang berbeda, di alam barzah akan menggali kuburan kita. Ingat, di alam yang berbeda, di alam barzah, dia gali kuburan kita dengan giginya sampai dia bertemu dengan kita, kemudian dia nyidang kita. Yang pertama akan dia tanyakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Gampang Ustaz, saya hafal kalau itu. Man nabiyuk hafal, madinuk hafal. Tapi ingat, kondisi persidangan itu bukan dalam kondisi kita nyaman. Orang kalau ditangkap dari rumahnya, digeret, dibawa ke kantor polisi, ditanya sama polisinya, siapa namamu? Gak bisa jawab. Betul, karena kondisinya menakutkan sekali. Ditanya siapa namamu, bingung dia. Dan tatkala dikubur seperti itu, sendirian kita gelap kulit. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman benar ketika di dunia, tauhidnya benar, tidak pernah berbuat kesyirikan, Allah akan teguhkan, akan kokohkan hatinya. Ketika ditanya man rabbuk, dia akan mengatakan Rabbi Allah. Ketika ditanya man nabiyuk, siapa nabimu? Dia akan mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuk, apa agamamu? Dia akan mengatakan dinil Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau habis kubur jenazah, beliau berdiri ngomongin sahabat-sahabatnya yang ikut nganter ini. Apa kata Rasulullah SAW? Istaghfiru li akhikum wasallallahu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Kata Rasulullah SAW, mohonkan ampun buat saudara kalian dan mintalah kepada Allah agar ditetapkan, dikokohkan hatinya, karena dia sedang disidang sekarang ini. Disidang di kuburan itu. Tapi kalau orang itu Islamnya ikut-ikutan, munafik apalagi. Yo, saya nggak munafik, Ustaz. Orang yang mengatakan dirinya tidak munafik, kadangkala dia munafik. Ibn Abi Mulaikah, seorang tabi'in, dia mengatakan, adraktu 30 min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku bertemu dengan 30 dari sahabat Nabi, semuanya takut dia itu munafik, semuanya. Hasan al-Basri mengatakan, la ya'manuhu illa munafik. Orang munafik itu merasa aman. Aku aman. Tapi orang mukmin takut. Semakin dia dekat kepada Allah, semakin dia takut. Ini orang di kuburan, kalau Islamnya ikut-ikutan, Islamnya munafik apalagi, nggak tahu, dia tidak meyakini apa yang dia pegang. Ketika dia ditanya man rabbu, sami'tun nas yaqulun faqultu, aku dengar orang-orang ngomong Allah Tuhannya, ya aku ikut Allah. Orang-orang ngomong Allah di kampungnya, maka Tuhanku juga Allah. Tapi dia nggak pernah menyembah Allah, nggak pernah tahu sama Allah, hanya ya ikut-ikutan mungkin.
tidak benar akidahnya. Ditanya, man nabiyuk, siapa nabimu? Sama jawabannya, sami'tun nas yaqulun. Faqultu, katanya orang-orang, Muhammad. Ya aku ngomong nabiku Muhammad juga. Siapa Muhammad? Enggak tahu lah, katanya orang-orang. Muhammad. Hati-hati yang model Islam KTP yang tidak benar keyakinannya. Ditanya, madinuk, apa agamamu? KTP-nya Islam. Dia mengatakan ya. Sami'tun nas yaqulun faqultu. Aku dengar orang-orang ngomong Islam dan aku pun ikut Islam. Maka ingat, 3 hal ini perlu dipelajari. Anak kita perlu dikasih tahu, man rabbuk, Allah Rabbmu. Allah alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi, wasyamsa wal qamar. Dia menciptakan mentari, bulan, bintang-bintang, itu Allah Rabbu. Dan dia mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalau minta-minta sama Allah, dia dengar sama suaramu. Rob. Kita harus benar-benar yakin dengan Rob kita. Kita ini mau senang hidupnya nanti di akhirat, maka kita harus ngaji, paling tidak tahu, mengenal siapa Robnya yang dia sembah, Allah. Iya, dan dia harus yakini. Karena iman itu 3 syaratnya. Yang pertama, al-iqrar bil lisan. Kita mengucapkan dengan lisan kita. Kemudian hati kita juga meyakininya. Wal amal bil arkan, dan tangan, raga kita melakukan keimanan itu. Maka siapkan untuk 3 pertanyaan ini. Itu sidang yang pertama ketika kita mati, langsung di sidang. Nanti ketika kita sudah mati, kita sudah sidang di kuburan, kita akan menanti persidangan selanjutnya. Karena persidangan itu belum selesai. Persidangan itu akan dilanjutkan di padang mahsyar. Tatkala orang-orang dibangkitkan dari kuburnya, digiring mereka menuju ke padang mahsyar. Pada waktu itu mentari mendekat 1 mil. Mentari mendekat 1 mil. Orang-orang tenggelam dalam keringatnya. Sebagian ada yang sampai mata kakinya, sebetisnya. Ada yang sebahunya, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Semua tergantung amalnya, bukan hartanya. Kita punya uang 1 miliar yang kita sedekahkan cuma 5 juta. 5 juta ini yang bakal kita bawa. Dan pada hari itu, kullu mri'in fi dhilli sadaqati. Kata Rasulullah SAW, setiap orang itu akan berada di atas naungan sedekahnya. Semuanya. Maka ingin sebesar apa naungan Allah, maka perbanyak sedekah kita. Kalau ingin kecil ya silahkan, terserah. Dan ternyata ada orang-orang yang VIP pada waktu itu, orang-orang khusus yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh. Fi yaumin la dhilla illa dhilluh, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari itu tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali yang dapat naungan dari Allah Jalla Jalaluh. Nggak bisa kita bawa payung, nggak bisa. Kita bisa beli payung di akhirat, tapi di sini bayarnya, di dunia bayarnya untuk payung kita di akhirat. Siapakah 7 golongan itu? Yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Imam. Yang pertama tentunya imamul muslimin, khalifah. Presiden. Dari presiden turun gubernur, dari gubernur turun bupati, dari bupati turun camat, dari camat turun ke Pak RW, Pak RT yang punya kekuasaan. Dia bakal ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan kalau dia berbuat adil, dapat itu naungan dari Allah. Kemudian yang kedua, warajulun,
atau warajulani tahabba fillahi wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan dua orang yang berkumpul yang mereka saling mencintai karena Allah. Cintanya bukan karena duit. Sekarang kadangkala kita baik, kita sering berkunjung ke rumah teman kita karena apa? Teman kita punya fulus, kaya, dapat nikmat kita. Tapi kalau lagi bangkrut teman kita kabur, kita melarikan diri, itu nggak dapat naungan. Yang dapat naungan yang cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang memisahkan mereka yang satu harus meninggal dunia mungkin. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang yang hatinya tergantung di masjid. Subhanallah, seakan-akan seperti lampu ini. Bapak-bapak lihat lampu ini di atas. Hati orang itu tergantung di masjid seperti tergantungnya lampu ini. Kemana dia pergi, ke kota mana dia safar, tatkala dia mendengar nama Allah dikumandangkan, diseru hayya 'alas shalah, dia tidak akan mendapatkan ketenangan kecuali dia berangkat untuk menjumpai hatinya yang tergantung di masjid. Apapun pekerjaan yang dia lakukan, dia akan rindu sama masjid. Itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang dia tumbuh besar karena beribadah kepada Allah, tumbuh besar dalam kondisi mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin, orang tua itu dekat sama Allah wajar. Kenapa? Udah bau kuburan Ustaz. Tapi yang muda dekat sama Allah berat, godaannya sangat berat sekali, sehingga dia harus melihat teman-teman yang muda lainnya pada bersenang-senang, pada jalan-jalan, dia datang ke rumah Allah ini. Ada yang ngasih tahu, kau masih muda, seharusnya masih bersenang-senang. Tapi pemuda ini nasya'a fi ibadatillah, berat jamaah. Dan tanyakan kepada yang muda-muda, tanyakan kepada yang tua, bagaimana ketika dia masa muda dia berat sekali. Ada yang dari muda sampai tua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima apa keenam? Yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu aw shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan orang yang bersedekah dia sembunyikan, nggak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, bahkan tangan kanannya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kirinya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Itu bakal dapat naungan dari Allah Jalla Jalla. Usahakan jamaah, kita punya satu amalan, nggak usah banyak-banyak, kalau bisa banyak alhamdulillah, tapi usahakan kita punya satu amalan yang tidak tahu dengan amalan itu kecuali Allah Jalla Jalla. Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, orang terdekat kita tidak tahu. Yang tahu cuma Allah sama kita. Itu yang bakal nemenin kita nanti. Insya Allah kita bisa ikhlas. Tapi banyak orang yang sedekahnya selalu ditampakkan. Nggak apa-apa. In tukhfus sadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kau in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun. Kalau kalian mau sedekah terang-terangan itu baik buat kalian. Tapi kalau kalian sembunyi-sembunyi dan kalian berikan kepada orang-orang fakir yang tidak mampu, maka itu yang lebih baik. Jadi orang boleh in tubdus sadaqat, kau mau sedekah terang-terangan boleh. Siapa yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ini? Yang sembunyi-sembunyi sedekahnya. Ibu-ibu gitu, sekali-kali dia lepas kalungnya, dia masukkan ke kotak amal. Banyak orang Ustaz nggak enak gitu kan? Iya, nanti sembunyi-sembunyi ketika nggak ada manusia.
ketika tidak ada yang melihat kecuali Allah Jalla Jalaluhu, dia berikan. Kemudian yang keenam, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aina, dan seseorang yang mengingat Allah sendirian. Kita nangis di masjid banyak orang, bisa gampang. Ketika ada ustadz ceramah nangis, temennya nangis. Kenapa nangis? Gak enak temanku nangis, ikut nangis. Kadang-kala suasana yang syahdu, yang penuh kesedihan membuat kita ikut tenggelam dalam kesedihan itu, kemudian air mata kita mengalir. Itu gampang. Tapi bagaimana wa rajulun dzakarallahu khaliyan, Allahu akbar, dia ingat kepada Allah sendirian, gak ada yang ngelihat dia. Di tengah malam yang gelap gulita, ketika anak istrinya tidur, tatkala dia membuka sejadahnya, tatkala dia ingat dengan dosa-dosanya, air matanya mengalir. Itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang ketujuh, wasyabun atau warajulun, nah warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang cantik, perempuan yang punya kedudukan. Siapa yang gue suka dengan wanita cantik? Cantik jemaah. Lebih dari itu, dia orang pejabat, atau mungkin artis, atau orang-orang yang kita ingin, mungkin hati kita berbisik, nafsu kita mengajak kita untuk berbuat itu. Ini diajak oleh perempuan itu, diajak, gak ada yang tahu, gak ada yang melihat. Mungkin di sebuah ruangan, mungkin di sebuah tempat yang dia diajak. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Subhanallah. Kita ini dititipin duit, insya Allah aman. Dititipin duit 1M, aman. Dititipin wanita satu kamar sama kita, aman jemaah? Gak aman, gak aman. Setannya kuat. Gimana dia bisa mengatakan inni akhafullah? Nabiullah Yusuf alaihi salam diajak oleh wanita sama seperti yang dalam hadis ini, dzatu mansibin wa jamal. Zulaikha adalah istri pembesar dan dia cantik, tapi Nabi Yusuf ingat dengan Allah Jalla Jalla, kabur, lari. Jangan diajak duduk di situ, enggak, aku enggak mau, aku takut sama Allah. Duduk di situ, setannya tambah kenceng. Nabi Yusuf kabur, lari dari kamar untuk menyelamatkan diri, karena tidaklah seorang lelaki dengan perempuan berduaan illa wasyaitanu thalithuhuma, syaitan yang ketiga dari mereka. Nah, jadi nanti bangkit dari kubur, setelah sidang pertama dalam kubur, kita dibangkitkan, digiring menuju ke padang mahsyar. Matahari mendekat, ketika itu orang berkeringat, ada orang-orang yang mendapatkan naungan. Pada waktu itu telaga-telaga pada muncul, telaga para nabi. Maka sebagian orang-orang berangkat ke telaga Nabi kita Muhammad SAW untuk minum di sana. Minum, sebagian dihalau, karena mereka ternyata orang-orang yang tidak cinta kepada Rasul SAW. Mereka tidak mengikuti sunnah Rasul SAW. Selesai setelah itu, persidangan gak dimulai-mulai, tapi akhirnya para orang-orang di padang mahsyar meminta syafaat. Dari mulai Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu sidang dimulai. Sidang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Sidang itu mempertanyakan 4 hal.
tidak bakalan kita itu bergerak kaki kita sampai kita di sidang dan ditanya tentang 4 hal. Siapkan pertanyaan, siapkan jawaban untuk 4 hal ini. Yang pertama, an ilmihi madza amila bihi. Yang pertama ditanya ilmunya, kau gunakan untuk apa? Apa kau amalkan ilmu itu? Hadis-hadis yang dihafal, ayat-ayat yang selalu dilantunkan, apa kita sudah mengamalkan? Bakal ditanya ilmu kita itu, jemaah. Maka persiapkan. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu? Karena banyak, ada nggak banyak, ada orang yang masya Allah ilmunya jangan ditanya, hadisnya Ustaz hafal 2300 hadis. Quran alhamdulillah hafal 30 juz, walaupun juz amma saja Ustaz. Hafal dia juz itu. Hafal masya Allah. Amalnya nggak benar. Lidahnya suka nyakitin orang. Tetangganya butuh tidak pernah dibantu. Keponakannya sakit tidak digubris. Mana akhlak dia? Ilmu itu bukan wacana. Sekali lagi, jangan datang ke sini, oh saya datang kajian supaya tambah wawasan. Alhamdulillah tambah wawasannya, nggak tambah amalnya masuk neraka. Yang diharapkan dengan tambah wawasan, kita mengamalkan hal itu. Kadangkala orang tua kita melihat kita yang muda-muda, ini anakku aku lihat sering kajian, tapi kok tambah kurang ajar sama bapaknya. Amalnya kurang. Tunjukkan kepada orang tua kita, tunjukkan ke masyarakat kita, kalau kita sudah ngaji, sudah ngerti, kita tambah baik. Karena kita bakal ditanya an ilmihi madza amila bihi. Kita tahu babun al ilmu qabla al qawli wal amal. Bab ilmu sebelum beramal dan berkata. Sebelum berkata dan beramal. Iya, betul. Tapi yang akan ditanya nanti di kiamat, ilmumu kau gunakan untuk apa? Ada ilmunya yang digunakan untuk kebaikan. Ilmunya, ilmu agama, ilmu umum pun akan ditanya. Semua bakal ditanya. Yang kedua, an umrihi fima afna, umurnya. Kalau tadi ilmunya, sekarang umurnya. Kau dikasih jatah waktu sama Allah 60 tahun. Untuk apa 60 tahun itu? Jamaah, kita semua dikasih waktu oleh Allah 24 jam sama. Tapi sebagian ada yang menghabiskan 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk bersenang-senang. Kita akan ditanya detik-detik itu. Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pertanyaan itu detail sekali. Kau gunakan untuk apa umurmu itu? Waktu yang diberikan untuk apa? Maka persiapkan. Dan manusia itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan waktu, manusia terlena. Ada 2 hal, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak orang terlena dengan kedua hal itu. Yang pertama, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan yang Allah berikan dan waktu luang, waktu kosongnya itu untuk apa? Manfaatkan waktu kita, waktu nunggu, dan waktu nunggu itu nikmat dari Allah. Kita bisa berzikir, katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus. Kita kalau nunggu nonton, alhamdulillah, zikir, nikmat. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kau kalau lagi gundah, kalau kata orang sekarang lagi galau, statusnya lagi galau, subhanallah. Gak usah ngasih tahu orang kampung. Lagi galau ya kau yang galau, minta sama sang pencipta dihilangkan kegalauan itu.
lagi galau setan lewat, masya Allah, lagi sama siapa kau di sana? Syaitan, hati-hati. Kita butuh mengadu kepada Allah. Umur kita sudah, waktu-waktu kita nunggu langsung sama Allah Jalla Jalla. Kemudian yang ketiga, an syababihi fima afna atau abla. Masa muda dia, umur secara umum akan ditanya dari kecil sampai tua, dari masa balik dia tentunya sampai tua, itu bakal ditanya. Tapi ada pertanyaan khusus untuk masa muda. Ingat saya katakan tadi, orang tua sering ke masjid wajar. Kenapa? Kenapa bapak-bapak? Kenapa? Iya, udah dekat, udah takut, udah capek berbuat maksiat. Alhamdulillah, ada yang tambah tua, tambah jadi. Tapi yang kita harapkan ternyata banyak yang tambah tua, tambah ngaji. Masya Allah, itu nikmat. Tapi bakal ditanya, bapak-bapak yang udah tua, yang udah ngaji masa tuanya, bakal ditanyain tentang masa mudanya. Ngapain kau pada waktu masa muda? Kemana? Jalan-jalan ke sono kemari. Maka hati-hati tentang hal itu. Kita siapkan yang muda-muda. Alhamdulillah saya melihat banyak yang muda yang ngaji sekarang, banyak ke masjid, banyak beribadah. Semoga nanti generasi selanjutnya akan lebih baik. Generasi yang akan datang, yang muda-muda akan jadi bapak yang sudah suka ke masjid. Kadang-kala sekarang ada bapak yang udah ngaji, anaknya belum ngaji. Banyak seperti itu mungkin. Tapi kita harapkan generasi yang akan datang menjadi generasi yang baik, yang akan membawa lentera Islam dan bendera la ilaha illallah serta menancapkannya di bumi Indonesia ini insyaallah. Yang keempat pertanyaan, dan ini yang terakhir, tolong dipersiapkan. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang duitnya tuh, hartanya dapat dari mana, bikin rumah dari mana, ngasih makan anak dan istri dari mana. Bapak-bapak hati-hati, bawa rizki ke rumahnya, lihat halal apa haram. Kalau kita kasih yang haram, maka neraka yang akan pantas untuk menjadi tempat itu. Masa sekarang ini orang tidak mikir halal haram. Bahkan di Arab pun, di negeri Arab itu, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah cerita, sebagian orang berpendapat al-halal ma halla fi yadihi. Halal itu yang sampai ke tangan. Kalau sampai ke tangan, ini halal. Kalau masih di kantongnya temennya, belum halal. Iya, dia berpikir seperti itu. Yang udah dia dapat, ya udah ini rezekiku. Subhanallah, tidak. Allah sudah jelaskan mana yang halal-halal. Dan jangan takut jamaah. Kita ini sama Allah divonis mati selama 60 tahun hidup kita, itu dijamin full, nggak bakalan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang mati padahal rezekinya masih ada, nggak ada. Jadi kita bakal mati, rezeki kita habis. Bagaimana orang yang udah nggak punya apa-apa, yang nggak bisa makan, ya udah mungkin rezekinya selesai. Subhanallah. Dan betapa banyak orang yang kadang-kala koma, tahu-tahu bangun, masya Allah, kata keluarganya, alhamdulillah ternyata masih hidup bapak. Bapak kepingin apa? Ya Allah, bapak kepingin makan jengkol. Bikinin jengkol. Nih pak, makan. Habis makan mati. Rizkinya masih ada jengkol, belum selesai. Maka dibangunin nama Allah, bangun, masih ada rizkimu. Kalau yang rumah ditempatin, yang lainnya udah bukan rizkinya dia. Kita semua ingat aman. Maka tolong tatkala kita ini bekerja, fa'ajmilu fit talab, kata Rasulullah SAW, yang baik untuk cari rizki. Jangan takut anak kita nggak makan. Kalau anak kita sampai nggak makan, berarti rizkinya sudah habis, memang sudah harus mati.
Karena kita bakal ditanya dari mana kita cari dan kemana kita infakkan. Nyarinya dicari, keluarnya juga dicari. Kemana? Ma'asyiral muslimin, itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan hidayahnya kepada kita agar kita menjadi orang yang mengamalkan apa yang didengar, mempersiapkan diri untuk kematian yang pasti datang, dan juga diingat-ingat kita punya kewajiban menyampaikan. Setelah punya ilmu, diamalin, disampaikan. Mungkin anak kita nggak ikut, keluarga kita nggak ikut, sampaikan. Dengan seperti itu kita akan menjadi pembawa lentera Islam di keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mungkin ada pertanyaan. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Tadi disebutkan setiap orang sudah divonis mati. Ana pernah dengar ada amalan-amalan yang dapat memperpanjang umur kita, antara lain bil silaturrahim. Apakah benar-benar? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, "Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya ditambah, dipanjangkan, diundur kematiannya, falyasil rahimah, hendaklah dia itu menyambung rahimnya. Apa rahim itu? Silaturahim itu apa? Apa silaturahim? Silaturahim itu menyambung hubungan dengan keluarga kita. Bukan berkunjung ke keluarga kita saja, tidak. Ngasih duit, bantuin mereka, itu namanya silaturahim. Berkunjung ke teman, masuk silaturahim. Ana mau ke tempatnya sohib, Bobo, ana mau silaturahim ini sama teman-teman SMP. Masuk silaturahim? Bukan. Masuk ziarah, temu kangen, ya. Tapi rahim itu yang ada hubungan kerabat. Itu namanya rahim. Ikut kajian yuk. Ngapain? Ya, dengerin Ustaz, sekalian silaturahmi. Kalau ada saudaranya, iya silaturahim. Tapi kalau tidak, ya sudah, itu saudara se-Islam. Tapi yang dimaksud rahim itu adalah yang ada hubungan kerabat. Ini termasuk dapat memanjangkan umur. Namun para ulama menafsirkan tentang panjangnya umur ini dengan dua hal. Yang pertama, diberkahin umurnya. Ibu-ibu kalau ustadznya selesai langsung silaturahmi. Nah, sampai mana kita? Sampai lupa Ustaz. Hah? Oh, yang pertama, iya. Yang pertama diberkahin umurnya. Umurnya tetap, umurnya 60 tahun. Tapi dia bisa mengamalkan dalam 60 tahun yang diamalkan orang 200 tahun. Diberkahin. Ada orang yang dalam seminggu dia bisa berbuat apa yang tidak dilakukan oleh orang setahun, karena Allah memberkahi waktunya. Subhanallah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, memang dipanjangkan umurnya. Karena apa? Takdir itu ada dua. Yang pertama takdir yang mu'allaq sama yang mubrom. Ada yang mutlak. Mutlak itu hanya Allah yang tahu. Yang di sisi Allah nggak bakal berubah. Allah tahu umurnya fulan 73, ya 73. Tapi yang ditulis malaikat bisa berubah. Kenapa? Karena ketika dia nyambung rahimnya, Allah bakal tambahkan. Jadi yang di sisi Allah wa indahu ummul kitab, itu yang tidak berubah. Ini pendapat yang kedua masalah silaturahim itu. Jadi kalau kita beramal silaturahim, paling enggak nambah waktu ya. Kita kadang-kadang berpikir, aduh aku mau ketemu orang tua jauh banget, ngabisin waktu. Tidak, jamaah. Berangkat, tinggal di Jakarta, keluarganya di mana? Keluarganya di Jember, katanya bapak. Jember. Kapan ke Jember? Setahun sekali. Kapan ke Jember? Ibunya udah mati. Na'udzubillah.
Karena apa? Karena nggak punya waktu. Subhanallah. Kau kalau nggak punya waktu, silaturahim ditambah waktumu oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nggak ngabisin waktu, bahkan nambah waktu kita. Kalau kita yakin. Tapi kita kadang-kadang nggak yakin. Nah, masalah itu benar. Maka yang ingin tambah umur, ingin diberkahi umurnya, ingin rizkinya lancar, berkunjung ke rumah keluarganya, punya rezeki bagi-bagi. Pulang dari rumah, saya benar-benar sedih jemaah melihat sebagian orang itu tinggal satu kota atau satu kecamatan sama orang tuanya, satu kecamatan, ketemu sama ibunya seminggu sekali. Alhamdulillah, ibumu yang gendong kau, yang mengandungmu 9 bulan gak pernah ditaruh sama kau. Kau sekarang berkunjung ke ibumu seminggu sekali. Ya mau gimana lagi, Ustaz, gak punya waktu. Kau gak punya waktu, berkunjung. Ditambah waktunya sama Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita mau waktu. Nah, apakah hasil sidang pertama dalam kubur akan sama dengan hasil sidang di padang mahsyar? Maksudnya apakah mendapatkan siksa kubur akan tetap masuk neraka, atau siksa kubur telah mengurangi dosa dan siksa di neraka? Nah, dalam kehidupan kita, Allah tahu kita ini banyak dosa, maka akan ada amalan-amalan yang membuat dosa kita diampuni. Itu kita. Tapi ada orang yang nggak bisa bersihin diri sendiri. Siapa yang bersihin? Allah yang bersihin dia, karena Allah cinta sama dia. Allah kasih penyakit dia, Allah kasih ujian dia. Itu untuk pembersihan. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin hatta alham yahamma illa kafarallahu bihi sayyi'ati, atau kama qala Rasulullah SAW. Yang ditimpa oleh manusia ini rasa gundah, sakit, capek, lelah, itu akan menghapuskan dosa. Ketika masuk kuburan, kita ditanya di kuburan itu, kita bisa jadi disiksa di sana, dan siksa itu akan mengurangi siksa. Mungkin kita nanti nggak jadi disiksa di neraka karena dicuci jemaah. Dicuci di sono. Kalau sudah bersih, insya Allah sidang kedua aman. Tapi kalau belum bersih, ya wallahu a'lam, disiksa lagi di sana. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian, nah, assalamualaikum Ustaz, dapatkah kita menghajikan atau menyembelihkan kurban untuk orang tua yang sudah mati? Masalah ini masalah ada khilaf di antara para ulama, di antara ashabul madzahib. Tapi sebagian ulama membolehkan bersedekah atas nama orang tua kita, kemudian menghajikan orang tua kita, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang yang bapaknya udah tua renta, nggak bisa naik kendaraan, bisa nggak aku hajikan dia? Bisa. Kemudian tentang syubrumah juga, yang Rasul SAW ketika itu haji, ada orang mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, an Ibni Abbas, orang itu mengatakan labbaik Allahumma an syubrumah, ya Allah aku haji buat syubrumah. Jadi seperti ini. Jadi masalah-masalah ini ada khilaf, tapi yang sahih insyaallah nyampe kalau yang haji dan kurban itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya agar kita selalu mengingat kematian? Karena bisa jadi keluar dari masjid ini kemudian lupa kembali akan kematian. Nah, suatu hari Hanzalah, sahabat Nabi yang dimandikan oleh malaikat jasadnya ketika dia mati di perang Uhud, dia keluar rumahnya mengatakan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, munafik Hanzalah ini, kata dia, munafik, kata dia. Ketemu sama Abu Bakar, kenapa kau Hanzalah? Ya Abu Bakar, kita nih kalau lagi kumpul sama Nabi, Nabi bacain ayat-ayat, kita seakan-akan surga di depan kita. Ya Allah, tapi kalau sudah pulang ketemu istri sama anak-anak, ya udah lupa lagi. Kata Abu Bakar, sama, yuk kita laporan sama Rasulullah SAW. Kondisi itu sama. Akhirnya dia laporan. Ya kata Rasulullah SAW, kalau kalian itu di luar rumah, di luar tempatku, seperti antum ada di tempatku, kata Rasul, seperti kalian bersamaku, la safahatkumul malaika fit turuqat, malaikat bakal salaman sama kalian di jalan.
Kalau dalam kondisi bersama Nabi seperti di luar, ya udah itu hidup saat dan kata Rasul. Ya sekali-kali perlu dicas. Makanya sering-sering pengajian untuk ngecas itu. Ketika udah mulai jauh, udah ya Allah bismillah, yuk Bu, anak-anak berangkat. Kita ini kayaknya udah jauh dari Allah Jalla Jalaluhu. Berangkat pengajian, bawa ke taman-taman surga. Seperti itu wajar. Tapi keluar dari sini, jaga lisannya supaya terus basah dengan zikrullah. Insya Allah kita akan ingat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, Pak Ustadz, apakah ada batas kesabaran untuk seseorang yang telah sekian lama mengajak anggota keluarganya untuk mengikuti dakwah yang hak ini? Misalnya ajak istri, ajak orang tua, ajak anak yang belum mendapatkan hidayah. Apa kiat-kiatnya dalam yang harus kita lakukan jika tidak berhasil? Berdoa kita jika mereka tidak mau juga. Nah, ketika Allah berfirman dalam surat Wal-'Ashr, apa kata Allah? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang pertama beriman, yang kedua amal soleh, yang ketiga wa tawashaw bil haqq, berdakwah. Yang berdakwah ini pasti akan mendapatkan penentangan dari kaumnya, dari keluarga. Maka yang keempat adalah wa tawashaw bis sabr. Harus sabar. Apa ada batasannya Ustaz? Ada pagernya sabar itu? Nggak ada. Nabi Nuh alaihissalam itu mendakwahkan agama Allah kepada kaumnya 950 tahun. Kata Nabi Nuh, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara wa inni da'awtuhum jihara wa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, ya Allah, aku ini dakwah sama kaumku dengan segala cara. Setiap ngasih tahu kaumnya, itu kaumnya nyumpel kupingnya. Sumpel. Bukan cuma itu, tapi ambil sarungnya untuk nutup kepalanya supaya nggak dengar dari perkataan Nuh alaihissalam. Aku sudah segala cara ya Allah. Aku dengan cara lemah lembut, dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, tapi mereka tetap menentang. 950 tahun. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak baru berdakwah 2 tahun, bukan 2 tahun, 2 bulan. Udah berat banget, harus sabar memang. Dan doakan mereka, minta sama Allah dengan cara yang baik. Anak-anaknya, nak, ayolah nak, bapak ini minta antar ke pengajian nak. Takut bapaknya. Ibunya ngomong sama anaknya, ya, yuk antar ibu ke pengajian. Enggak lah, ibu berangkat sendiri. Enggak ya, takut ada yang nyolekin nanti. Diantar sama bapaknya. Diantar enggak ibu-ibu? Diantar, kalau takut yang ada yang nyolekin kan, wah ini bahaya nih. Yuk berangkat insya Allah. Jadi perlu kita cara-cara bagaimana mengajak mereka untuk, dan doa, yang utama doa. Berapa lama jarak tunggu di padang mahsyar saat dibangkitkan sampai persidangan di padang mahsyar? Waktu itu sangat panjang sekali, sehingga orang-orang itu bingung karena tidak disidang. Orang itu kalau dia disidang, jamaah, ditangkap, masuk penjara, nggak disidang, apa yang akan dia rasakan? Galau, masya Allah, galau, gundah gulana, sedih, bingung kata dia. Bahkan di padang mahsyar itu karena lamanya waktu menunggu. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun, bayangkan. Kalau nunggunya cuma sehari, itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Sampai dikatakan dalam riwayat-riwayat itu, orang-orang kafir minta supaya disidang. Kata mereka, wa in kana ilan nar, walaupun harus masuk neraka. Tapi jelas gitu. Orang kalau nggak jelas statusnya, itu bingung. Maka pada waktu itu orang-orang berbondong-bondong minta tolong kepada
Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ustaz, antum bilang doa minta umur panjang tidak afdal dari Ummu Habibah, ya, hadisnya riwayat Imam Muslim. Tapi Rasulullah SAW pernah mendoakan Anas bin Malik supaya dia dipanjangin umurnya, panjang harta, banyak keturunan, kurang satu, dan diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosa. Ini doa Rasul SAW bersama Anas bin Malik. Dia mendoakan Anas, khusus untuk Anas bin Malik. Ketika dapat Ummu Habibah berdoa itu, Rasulullah SAW menganjurkan, ingat, bukan melarang. Nabi mengatakan afdol, lebih baik, lebih utama, seperti itu. Karena kalau memang ada orang tua yang mendoakan, saya ingat mendoakan anaknya panjang umur. Dia mengatakan murah rezeki, gimana? Cetek juduni, terus panjang umurnya, gitu kan? Iya, doa panjang umur boleh, tapi nggak afdal. Yang afdal doakan supaya dijauhkan dari apa? Dari api neraka. Dan kalau mendoakan panjang umur, semoga kau tawallahu umrak fi taati. Kalau mendoakan orang panjang umur harus ditambah, semoga kau panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau panjang umur nggak benar, ya buat apa gitu ya? Nah, takdir manusia telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Akan tetapi pada malam Lailatul Qadar dengan seizin Allah ada takdir tahunan yang ditetapkan pada malam tersebut. Mohon penjelasan. Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur dunia ini begitu indahnya. Semuanya Allah yang tahu. Tapi malaikat itu dikasih tahu sama Allah cuma yang tahunan umpamanya. Yang sekian tahun ini turun ke takdirnya. Malaikat sudah tahu semuanya dengan takdir yang tahunan itu. Tapi takdir yang di Lauhul Mahfuz itu hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Model mungkin di sini ada perusahaan-perusahaan ya, yang punya apa? Punya perencanaan 100 tahun. Tapi ada yang tiap tahun diflorkan gitu umpamanya, tunjukkan kepada mereka. Wallahu a'lam. Takdir Allah, ada yang Allah hanya tahu, ada malaikat yang tahu. Takdir itu yang sudah Allah beritahukan kepada mereka, yaitu takdir yang tiap tahunnya dan ketika anak itu ditulis di perut ibundanya. Nah, ini yang tidak berkaitan dengan kajian, mungkin diakhirkan saja. Nah, ini apa yang terjadi dengan PM Israel Ariel Sharon yang menurut berita sudah koma 8 tahun dan akhirnya mati, Ustaz? Ya, nggak tahu saya. Mana? Cuma ini pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan ini. Satu lagi, Ustaz, apa masa muda itu dari berapa sampai berapa? Masa muda itu dari umur berapa sampai berapa? Dari mulai, ada yang mengatakan masa muda itu dari umur 17, 18, masa puber sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun. 40 tahun itu sudah mulai pindah jenjang. Makanya orang kalau sudah 40 tahun biasanya udah mulai kenceng tuh jalannya. Kalau biasa belok-belok 40 tahun itu biasa, ya udahlah kata dia, masa tetap gitu kan kayak gini. Iya, memang Allah mengatakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Orang itu kalau sudah sampai puncak umur kemudaannya, sampai umur kekuatannya asyuddahu, dan sampai ke umur 40 tahun. Jadi masa muda. Kalau yang taat setelah 40 tahun ya wajar lah. Biasanya 40 tahun ke bawah itu yang masa-masa berat ya. Jamaah ustadznya udah capek. Satu pertanyaan terakhir. Bismillah. Ustadz, bagaimana caranya agar ringan sholat di masjid? Di kondisi apa saja kita boleh tidak sholat di masjid? Nah, agama Islam ini mudah sekali.
Udah, orang yang masjidnya jauh masjidnya, nggak dengan azan. Kalau azannya nggak pakai mic, kalau pakai mic 3 kilo denger. Azannya di atas nggak pakai mic, sampai jarak mana? Ketika dengan azan itu dia wajib datang. Ya gimana nggak wajib lah? Kita katakan itu perintah. Kalau kita diundang oleh orang kaya, oleh panglima kita, sini. Apa kata dia? Siap dah. Dipanggil, hayya 'ala sholat. Duduk. Hayya 'ala sholat. Udah, ibunya ngelihat suaminya duduk. Pak, dipanggil Pak. Panggil siapa? Kata dia. Panggil Allah, gitu kan. Udah langsung ke masjid. Dipanggil. Kita kalau menghadirkan, aku lagi dipanggil sama Allah. Itu insya Allah ya. Terus kondisi hujan, ya. Kondisi hujan becek, nggak harus ke masjid. Kita di rumah kondisi sakit, kecapean, ya Allah nggak kuat ke masjid. Ya Bismillah. Allah itu Rahman Rahim, dan kita telah berikrar, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak ya Allah, ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir. Kita kadang-kadang nggak bisa melakukan, tapi hati ingin, alhamdulillah. Tapi kalau sudah orang, malah kan sholat sunnah itu sunnah di masjid Ustaz. Ya kalau sunnah nggak ke masjid gitu kan? Ya kalau sunnah kan di rumah nggak apa-apa. Oke, kalau bicara masalah hukum sunnah itu wajib. Orang ini kalau urusan dunia, bapak kalau buka warung di jalan sana, jalan depan situ, akan dapat untung 27 juta Pak. Tapi kalau buka warung di depan rumahnya, untungnya cuma 1 juta. Kira-kira orang itu buka warung di mana? Di rumahnya? Wah, di rumah saja saya cukup 1 juta. Dia bakal kejar itu 27 juta. Walaupun basah-basah, merangkak kata Rasulullah, dia kejar. Berapa? 27 juta. Yang jadi masalah pahala nggak kelihatan, bukan duit. Kalau duit insya Allah kita kejar. Jadi kalau masalah hukum ya lah, para ahli fikih membicarakan hukum sholat berjamaah, tapi kita ini bicara pahala, bicara dipanggil Allah Jalla Jalaluhu, bicara kenikmatan. 1 langkah dihapuskan dosanya, 1 langkah dikasih pahala, masya Allah. 1 langkah dapat 10.000, masya Allah. Cari masjid yang jauh, kata dia. Cari masjid yang jauh dia. Jadi hadirkan kebesaran Allah, pahala, karena kita memang suka diiming-imingin pahala. Kemudian kalau sakit, lelah, ya sudah, ghufranak ya Allah, maafkan ya Allah, aku gak kuat ke masjid ya Allah, sakit kaki, selesai. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab, nanti ditanyakan kepada Ustaz yang selanjutnya. Apabila yang saya sampaikan benar, itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah, itu murni dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.